ketika kita usai melakukan atau mengamalkan sholat fardu berjamaah di masjid, hendaknya kita jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat kita. Duduklah sebentar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan kita. Jadi kita habis salam nih, selesai salam, jangan langsung bangun untuk meninggalkan tempat sholat kita. Duduknya kita yang sebentar itu setelah sholat fardu itu merupakan salah satu waktu yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan bahwa duduk setelah salam pada sholat fardu merupakan waktu yang paling utama dari waktu-waktu yang ada, yang padanya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Makanya kita duduk itu ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak contoh zikir selesai sholat ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya misalnya usai sholat itu selesai salam, maka kita membaca istighfar. Biasa kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim gitu ya, 3 kali istighfar. Ini ada riwayatnya dari Sauban radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yang artinya biasanya Rasulullah SAW ketika selesai sholat beliau beristighfar 3 kali. Nah, jadi ini juga ada sumbernya dari Nabi SAW, hadis sahih. Kemudian selesai baca istighfar, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah as-salam, ya, dan keselamatan hanya darimu. Maha suci Engkau wahai zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan. Jadi istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian contoh yang lain adalah di antara zikir yang layak untuk kita lakukan, kita baca, yaitu membaca ayat kursi. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya orang yang merutinkan membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka dia dijamin surga. Jadi membaca ayat kursi ini gak lama ya teman-teman sekalian. Paling lama itu 1 menit. Itu pun bacanya sudah pelan, sudah menghayati. Kalau bacanya agak cepat biasanya setengah menit juga selesai. Jadi mari kita sempatkan setengah menit, 1 menit, 2 menit, ya 5 menit lah kita duduk sebentar untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir yang lain yang Rasul juga contohkan. Misalnya kita membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, kemudian tahlil. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, ini dari Abu Hurairah ya, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berzikir setelah selesai sholat dengan zikir, dengan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya, akan diampuni semua kesalahannya, walaupun sebanyak buih di lautan. Ini Masya Allah ya. Kita banyak sekali dosa-dosa kita, teman-teman sekalian. Kita butuh ampunan dari Allah SWT. Kita butuh suatu amalan yang amalan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita, bisa menghapus dosa-dosa kita. Nah, salah satu amalannya adalah membaca tasbih atau subhanallah 33 kali, kemudian tahmid atau alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditambah dengan tahlil sekali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga sebentar membaca ini. Jadi jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat kita. Masih banyak contoh-contoh lain, zikir-zikir yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, sehingga sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, usai sholat gak langsung pergi meninggalkan tempat sholat kita, tapi duduk sebentar. Ada juga amalan yang lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita amalkan, yaitu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa
Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas di setiap selesai sholat. Jadi di selesai sholat nih, beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini juga hadis sahih, hadis riwayat Abu Dawud. Ada juga doa-doa yang lain, misalnya Rasul mengajarkan doa usai sholat subuh. Biasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Atau doa yang lain juga masih dalam kaitannya dengan zikir atau doa usai sholat fardu. Misalnya kita bisa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jad minkal jad, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, segala puji dan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian doa, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya, dan dari Engkaulah semua kekayaan dan kemuliaan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita juga bisa membaca zikir atau doa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, bantulah aku agar aku bisa berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu serta beribadah kepadamu dengan baik. Sebagaimana riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menarik tanganku sambil mengatakan, wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, hendaknya jangan engkau tinggalkan di setiap akhir salat untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini teman-teman sekalian ya, sekedar menambah pemahaman kita bahwa hendaknya kita duduk sebentar, jangan buru-buru ninggalin tempat salat kita. Kita zikir sebentar, karena kita butuh kepada Allah, kita butuh supaya dosa kita diampuni. Kita juga butuh doa-doa, karena doa dan zikir yang dilaksanakan atau yang diamalkan usai sholat fardu itu insya Allah termasuk doa-doa yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setelah memahami ini kita bisa lebih menertibkan diri kita, tidak terburu-buru meninggalkan tempat sholat kita. Jadi usai salam kita duduk sebentar, kita zikir sebagaimana contoh-contoh zikir yang tadi kita sebutkan, ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Itu hanya beberapa contoh saja. Silakan bisa dibuka dan dibaca di kitab-kitab terkait dengan tuntunan sholat atau panduan sholat. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa bisa istiqomah dalam berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.